Ketika berbicara tentang jamur tiram, Anda mungkin langsung membayangkan jamur yang diolah menjadi jamur crispy atau tumis jamur. Memang, jamur tiram atau Pleurotus ostritus kerap digunakan sebagai bahan dasar berbagai jenis masakan, karena rasanya yang lezat dan kaya akan nutrisi. Terlebih lagi, dalam sekitar 100 gram jamur tiram, terdapat 18 kalori yang cukup bermanfaat bagi kesehatan kita. Kelebihan ini membuat jamur tiram termasuk bahan makanan yang tergolong rendah kalori. Selain rendah kalori, jamur tiram juga mengandung nutrisi penting yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Jamur tiram juga mengandung beragam antioksidan yang berperan dalam mencegah penyakit kronis dalam tubuh kita. Namun begitu, upayakan untuk selalu membeli jamur tiram dari tempat yang kondusif agar terjamin keamanannya. Salah satunya adalah datang langsung ke petani budidaya jamur tiram, sehingga kita akan mendapatkan informasi lebih terkait cara pengolahannya maupun cara memasaknya. Sehingga, kandungan gizinya bisa lebih optimal ketika dikonsumsi, agar efek kesehatannya bisa dirasakan. Mengingat ada tips khusus yang harus dilakukan supaya kandungan gizinya bisa optimal. Kali ini, tim Erga Info berkunjung ke salah satu petani jamur tiram yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tepatnya yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 9 RW 3, Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum Mas Rudi. Waalaikumsalam. Ini kami dari tim Erga Info Official sengaja mendatangi di tempatnya Mas Rudi untuk mengenal lebih jauh usaha yang digeluti Mas Rudi selama ini. Sebenarnya usaha apa sih Mas yang Mas Rudi geluti selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi untuk sobat Erga Info dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartanto, dan kami mempunyai usaha bergerak di bidang budidaya jamur atau usaha jamur, dan usaha ini sudah kami rintis mulai tahun 2006. Nah, untuk itu Mas, dari 2006 itu yang melatar belakangi Mas Rudi mempunyai usaha jamur ini apa ya Mas? Yang melatar belakang usaha jamur ini adalah waktu itu 2005. Kebetulan saya bekerja di PT Isanti, dan di tahun 2005 itu PT Isanti bangkrut, kolaps. Kemudian kami sekeluarga otomatis waktu jadi pengangguran, dan semenjak tahun 2006 kami berpikiran untuk budidaya jamur. Berarti itu setelah di PHK dari Isanti itu langsung memulai usaha jamur ini Mas? Ya enggak, sebelum usaha jamur saya sempat jadi tukang ojek di pasar Merak Mati, itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Kemudian sempat juga mencoba usaha pengepul sampah dari perusahaan, itu kurang lebih ya hampir 3-4 bulanan. Kemudian yang terakhir usaha atau ikut kerja sama teman di Karangjate, itu pemotongan ayam, kurang lebih itu hampir setahun mungkin itu ya. Nah itu Mas, untuk memulai usaha jamur itu Mas Rudi itu ada semacam pembelajaran atau kursus atau belajar dari seseorang sudah usaha atau gimana Mas untuk bisa
memulai dari usaha jamur ini? Kebetulan waktu itu belum semacam HP nih, belum canggih seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin via Google. Kalau dulu saya belajar dari otodidak, kemudian juga sowan atau dolan ke rumah teman-teman yang sudah memulai jamur duluan. Kemudian kita praktekkan trial and error dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Oh. Gini. Nah, ini juga perkenalkan, ini istri saya yang selama ini menemani dan menggeluti di bidang jamur. Bersama istrinya, pria yang pernah menjadi korban PHK pada tahun 2006 ini merintis budidaya jamur tiramnya dengan cara otodidak. Meskipun begitu, pria yang bernama lengkap Rudi Hartanto ini terus menggeluti usaha jamurnya hingga sekarang. Gini Bu Ari, saya juga mau tanya sedikit tentang keluarga Bu Ari. Dulu kan Mas Rudi ini kerja di PT Insanti, lalu di PHK dan sekarang mempunyai usaha jamur ini. Lah untuk yang ingin saya tahu, untuk pendapatan ataupun dana belanja dibanding dari pas waktu kerja di Insanti sama jamur ini, kira-kira gimana Bu? Terima kasih untuk pendapatan yang didapatkan. Kita kembali ke apa nggih, rezeki dari Yang Kuasa nggih. Tapi dengan adanya usaha jamur ini, yang jelas kami lebih ke keluarga itu lebih dekat karena waktunya lebih banyak. Terus untuk penghasilan nggih, kita kadang lebih banyak sekali, tapi karena kita memang orang usaha, kadang juga ada kalanya menurun. Tapi dengan seperti itu kita tetap, dibanding pekerja, kita masih tetap bersyukur dengan usaha sendiri, karena kita bagaimanapun bisa dengan kakak, bisa yang kemarin juga kena PHK, kita bisa tetap bekerja, bisa tidak harus ke pabrik tapi bisa menghasilkan di rumah, keluarga tetap terjaga, anak-anak tetap terpantau, tapi hasilnya juga tidak kalah dengan hasil yang di pabrik itu. Dari usaha budidaya jamurnya, pria yang berusia 46 tahun ini mampu melibatkan keluarga besarnya, khususnya dalam mengolah jamur tiram, dari proses awal hingga siap dipasarkan. Sehingga, dengan kerja kerasnya berwirausaha selama lebih dari 10 tahun, akhirnya berhasil mengangkat ekonomi keluarga besarnya, pasca di PHK dari tempat sebelumnya mencari nafkah. Terima kasih Mas, saya kopinya Juraga Jamur memang luar biasa. Beda sama kopinya karyawan pabrik. Mas ini mungkin bisa menjelaskan untuk proses produksi mulai dari pertama pembuatan log sampai nanti di pembibitan itu gimana Mas, mulai dari pertama? Oke, siap. Mungkin bisa saya perlihatkan di sini pada kesempatan ini. Kebetulan memang kami lagi produksi. Jadi semua bahan baku tadi kan sudah saya sampaikan, kita campur, kita aduk sampai rata atau bahasanya nanti homogen. Jadi bahan baku tadi diaduk sampai rata dan seperti ini sudah diaduk kemarin. Kemudian untuk proses berikutnya adalah proses packing, seperti yang dilihat sama ibu saya ini, proses packing. Setelah proses packing, kita ke proses pengepresan. Nah, di sini kami memakai mesin press dua alat tumbuk. Ya, tujuannya memang untuk mempercepat kerja kami dan juga untuk meringankan bahu. Kemudian setelah proses pengepresan, kita pasang alat atau cincinnya seperti ini, alat-alatnya juga seperti ini, seperti ini. Jadi prosesnya setelah proses packing selesai, seperti bisa dikatakan sudah selesai.
Kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan ke pengopenan. Mungkin bisa sedikit saya gambarkan, Mas Bato, saya tolong tak praktekkan. Mas Bato bisa tolong. Tangan ya. Mungkin bisa disampaikan di sini proses penyusunan di pengopenannya seperti ini. Kelihatan disusun berdiri seperti ini. Berdiri Mas. Kita kasih rak seperti ini tujuannya supaya backlognya ini tidak saling menumpuk, karena nanti kalau menumpuk itu bentuknya kurang bagus, gepeng, lenyot gitu, seperti ini. Keduanya tujuannya untuk pemberian rak ini adalah untuk sirkulasi perputaran uap airnya nanti, jadi lebih rata, jadi lebih matang. Proses pengopenan membutuhkan waktu kurang lebih 7-8 jam. Oh, 7 jam. Ya mungkin lain waktu kita bisa praktekkan untuk proses pengopenannya secara langsung. Ya. Setelah proses pengopenan, kemudian masuk ke proses pendinginan. Proses pendinginan membutuhkan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Lah itu Mas, untuk satu proses ya, ada setelah itu menghasilkan jamur itu bisa bertahan sampai berapa bulan Mas? Jamur itu bisa tumbuh terus dalam satu log itu Mas? Satu periode backlog jamur itu kurang lebih 3-4 bulan. Itu tergantung cuaca dan tergantung pada perawatan. Satu kali periode itu menghasilkan satu backlog itu sekitar 3-4 ons dalam kurun waktu 3-4 bulan masa panen. Berarti seberapa kali petik Mas kira-kira? 3-4 kali petik. Oh, 3 kali. Jadi rata-rata satu kali petik itu 1 on. Tapi pada dasarnya bisa lebih, cuman kita angka rata-rata 1 on satu kali petik. Wah, ini kalau bicara masalah angka jadi malu. Tapi rata-rata kalau per hari itu rata-rata antara 10-30 kilo dengan harga jual kurang lebih 14.000, ya jadi antara 140.000 sampai 400-an lah, itu rata-rata per hari. Jadi kan kalau untuk jamur panennya naik turun. Untuk itu Mas, untuk selama ini Mas Rudi itu hanya menjual hasil jamur atau ada yang lain Mas? Untuk produk dari kami kebetulan dari media jamurnya, dari bahan baku perlengkapan pembuatan media jamur seperti gergajen, seperti bekatul, seperti plastik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan media jamur atau yang disebut kami backlog ya. Termasuk juga penjualan media jamurnya atau backlognya, kemudian juga jamur segarnya. Dan kebetulan kalau kelebihan jamur kami adalah jamurnya panen segar, dalam kondisi segar atau fresh gitu. Kemudian juga keolahan jamurnya, crispy jamur. Rudi Hartanto adalah salah satu warga desa Lemah Ireng Bawen yang melayani pemesanan jamur tiram, baik skala kecil maupun skala besar. Beliau juga termasuk sosok pengusaha yang tidak pelit khususnya dalam memberikan ilmunya dalam bidang usahanya, yaitu budidaya jamur tiram. Di video selanjutnya, beliau akan membongkar rahasianya bagaimana beliau bisa bertahan lebih dari 15 tahun. Sehingga, ragam masalah ataupun kendala yang sering dialami para petani budidaya jamur tiram bisa teratasi dengan baik. Bahkan, dengan pengalamannya selama ini, tidak sedikit para pemula yang berkonsultasi kepada beliau, khususnya ketika ada masalah. Hari pertama, bulan kedua, bulan ketiga, belas kondisi kami rasanya apa sih? Yang coklat, pasti rasanya belum kasih. Terus, kalau nanti kita gede,
Wes ora sah ndelok terus. Iki wayahe do gawe tur wayah wengi wayahe do turu. Sesuk meneh ceritane ya. Ketemu meneh karo Erga Info.